Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang dosa-dosa besar dari karya buku Al-Kabair, kitab Al-Kabair karya Al-Imam Ad-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada Al-Kabirah Ats-Tsalitsah wal Arba'un, yaitu dosa besar yang ke-43, yaitu qati'ur rahim, adalah pemutus silaturahmi, ya. Kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah menyambung silaturahmi. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi, bahkan dia sebab utama untuk masuk surga. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, di antaranya Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Ya. Kemudian Allah sebutkan, ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Bagi mereka kesudahan yang indah, yaitu surga, yang mereka masuk di dalam surga tersebut bersama orang-orang soleh dari kalangan orang tua mereka, istri mereka, suami mereka, dan anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu dengan seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar. Jadi ini isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi itu butuh kesabaran. Kita terkadang bukan hanya bersabar kepada orang di luar kita, bahkan kita terkadang harus memiliki ekstra kesabaran menghadapi kerabat kita sendiri. Karena permasalahan terkadang bukan muncul dari orang jauh, terkadang permasalahan itu muncul dari orang dekat kita. Entah kakak kita, entah adik kita, entah ayah kita, entah ibu kita, entah permasalahan timbul dari tante kita, om kita, ya. Ini semua adalah rahim yang kita diperintahkan untuk menyambungnya. Bahkan dalam banyak ayat Allah suruh berbuat baik kepada kerabat, yaitu rahim, lebih utama daripada berbuat baik terhadap anak yatim dan fakir miskin. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Contoh, Allah mengatakan berikanlah dzal qurba haknya, karib kerabat, hak mereka. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Kemudian berikanlah hak orang miskin dan berilah hak kepada ibnu sabil, orang yang musafir yang kehabisan bekal. Di sini Allah mendahulukan untuk berbuat baik kepada kerabat, yaitu rahim di antaranya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman yang sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kebajikan yang sungguhnya itu orang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, beriman kepada para nabi, kepada kitab-kitabnya. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi. Kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang memberikan harta yang dia sukai, wa atal mala ala hubbihi, dia suka harta tersebut, kemudian dia berikan kepada karib kerabatnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Allah mengatakan ala hubbihi, harta yang kau berikan kepada kerabatmu, kau suka harta tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya namanya menyambung silaturahmi butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Kita berbuat baik kepada kerabat itu
di antara jalan mudah menuju kita, mengantarkan kita kepada surga. Saya sering sampaikan di antara fenomena yang merupakan kekeliruan, sebagian orang perhatian kepada orang jauh, justru kepada orang dekat tidak perhatian. Dia perhatian sama kawannya, sama teman lamanya, tapi sama adik kakaknya dia tidak perhatian. Ini kekeliruan. Justru syariat menyuruh kita menyambung silaturahim, yaitu kerabat-kerabat dekat kita. Karena menyambung silaturahmi di antara sebab utama masuk surga. Demikian juga lawannya memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Ketika setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga, Allah menyebutkan penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal, dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah suruh untuk sambung, mereka putuskan. Ulaika lahumul la'nah, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah. Wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Jadi kita di antara dua pilihan. Ingin mudah masuk surga, sambung silaturahmi. Jadilah orang yang terbaik bagi kerabat kita, bagi ayah kita, bagi ibu kita, bagi kakak kita, bagi adik kita, bagi tante kita, bagi bibi kita. Ya. Sambung, berbuat baik kepada mereka dengan perlu pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu. Ini perlu kita hidup cuma sekali. Jangan sampai waktu kita salah gunakan. Gunakan waktu kita untuk menyambung silaturahmi. Kalau bisa menyambung silaturahmi dengan harta itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, yang penting kita ramah tamah dengan mereka, memberi hadiah sebisanya, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka, jangan sampai terputus ya rahim. Kalau ingin masuk neraka, ya tinggal putuskan silaturahmi, ribut dengan ayah, ribut dengan ibu, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik, cuek, marah-marah sama tante, ribut sama om, silakan masuk neraka cepat. Tinggal pilih. Nah, saya ingatkan kepada terutama para ibu-ibu yang sering mengedepankan perasaan daripada akal. Untuk menyambung silaturahmi, ya, harus lebih banyak mendepankan akal daripada perasaan. Karena kalau ibu-ibu mendahulukan perasaan, tidak akan sabar dalam menyambung silaturahmi. Kepinginnya mutusin silaturahmi, kepinginnya menjauh, kepinginnya berlepas dari kerabat terkadang kalau ada masalah. Disinilah ujian kita dalam menyambung silaturahmi. Makanya ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, tadi saya sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum." Maka malaikat berkata, "Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga atas kesabaran kalian." Ini menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan firman Allah tentang keutamaan menyambung silaturahmi, yaitu firman Allah, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama." Dalam surat An-Nisa ayat 1. Kata Allah, "Wattaqullah", bertakwalah kepada Allah. "Alladzi tasaaluna bihi", yang kalian kalau meminta kalian menggunakan nama Allah. Ini orang-orang Arab biasanya kalau meminta mereka mengatakan as'aluka billah. Dengan nama Allah aku minta kepadamu. Seorang yang bertauhid ketika diminta dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia tunaikan permintaan tersebut jika dia mampu tentunya. Sampai sekarang teman-teman saya terkadang di Madinah kalau mereka meminta sesuatu mereka tetap mengatakan as'aluka billah. Kalau ada perkara yang penting, as'aluka billah. Billah, aku dengan nama Allah aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu. Kalau ada permohonan yang sangat penting. Nah, kita yang mengagungkan Allah hendaknya kita penuhi permohonannya, ya. Apalagi permohonannya apa namanya? Kebaikannya. Sekedar cerita ya. Saya punya teman di Madinah yang selalu sangat baik ya. Tentunya waktu saya mahasiswa kita pas-pasan dan dia orang yang berlebihan, orang Saudi. Kemudian dia selalu mentraktir saya, rutin traktir saya. Suatu saat saya umroh, tentu kondisi saya tidak seperti dulu. Saya undang dia makan, saya bilang ayo kita makan gantian ya. Sampailah di restoran, kemudian saya keluarkan uang. Saya bilang, afwan akhi, saya sekarang lebih kaya daripada kamu. Ini gampangannya saya candain, saya lebih kaya daripada kamu, saya yang bayarin. Kata dia, tidak Firanda, billah, demi Allah saya yang bayar. Saya as'aluka billah. Demi Allah ya, dengan menyebut nama Allah saya yang bayar, kau tidak boleh bayar.
Kata saya enggak apa-apa kalau begitu. Artinya, ini contoh, maksudnya mereka kalau punya permohonan yang kencang mereka sebut nama Allah. Ini yang Allah sebutkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kepada Allah, yaitu yang kalian terkadang meminta dengan menyebut nama Allah. Namun di Indonesia kebiasaan itu tidak berjalan. Ya, kita minta ya, saya mohon kepada engkau, saya mohon. Tapi kalau di orang-orang Arab, kalau mereka sudah punya permohonan yang berat, mereka sebut nama Allah. Mereka mengatakan billah, as'aluka billah. Ya. Mereka nyebut nama Allah. Nah, kalau kita disebut nama Allah, kita agungkan Allah, maka kita berhenti dan kita turuti kemauannya selama kita mampu melakukannya. Kemudian Allah mengatakan wal arhama. Perhatikan sini, kalau surat An-Nisa, perhatikan. Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kata Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah al-arhama, juga bertakwalah dalam kepada rahim, bertakwalah juga dalam urusan silaturahim. Perhatikan di sini Allah menggandengkan antara bertakwa kepada Allah ya dengan bertakwa dalam rahim, menunjukkan menyambung silaturahmi adalah perkara yang sangat ditekankan. Karenanya Nabi SAW di awal dakwah Nabi SAW, Nabi menyebutkan hal tersebut. Apa kata Abdullah bin Salam? Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, ya ayuhan nas, afsus salam, watimu ta'am, wasilul arham. Perkataan pertama kali yang saya dengar dari Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Madinah, beliau berkata, wahai manusia sekalian, ya, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ya, sambunglah silaturahmi. Bahkan dakwah Nabi ini terkenal sampai ketika Abu Sufyan ketika itu masih kafir, bahkan dia gembong orang-orang kafir. Ketika ditanya, apa sih yang didakwakan oleh Muhammad? Maka Abu Sufyan mengatakan, wa kana ya'muruna bis-silah wal afaf was-sidq. Adalah Muhammad SAW memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga harga diri, dan untuk menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dalam Islam memiliki porsi yang besar yang terkadang kita kurang perhatikan. Apalagi kalau kita tumbuh dalam tradisi pelit. Kalau orang hidupnya pelit, jangankan sama orang, dia pelit sama kerabatnya, pelit sama kakaknya, pelit sama adiknya, tidak terbiasa untuk berkorban untuk keluarga. Padahal tadi Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta padahal dia cinta kepada harta tersebut. Sehingga kita dianjurkan ketika memberi bantuan harta kepada keluarga, bukan harta sisa-sisa, bukan pakaian bekas, bukan baju bekas, bukan mesin cuci bekas, bukan rice cooker bekas. Kita kasih duit atau kita belikan yang baru. Sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah untuk menyambung silaturahmi. Jadi butuh berkorban. Dan porsinya besar dalam syariat. Termasuk yang didakwakan oleh Nabi di awal-awal Islam. Nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut, harus punya porsi dalam hal ini. Tapi kalau saya katakan kita tinggal dalam bi'ah, dalam lingkungan yang pelit, repot. Pelit, sejak kecil pelit, tinggal di lingkungan yang pelit. Kita berubah tradisi. Bisa jadi kita hidup di suatu keluarga yang pelit, bapak kita pelit, ibu kita pelit, bapak kita pelit sama kakaknya, ibu kita pelit sama adiknya. Nah, kita harus rubah. Kita ini mengikuti perintah Allah, jangan pelit sama keluarga, dan itu perlu latihan. Berikan, kalau mulai dari yang kecil-kecil, beri hadiah, kirim kue kepada keluarga, berikan hadiah kepada adik, kepada kakak, kepada paman, kepada bibi, sampai menjadi sajiah, menjadi perangai kita, bahwasanya kita sangat ringan tangan kalau kita membantu keluarga dekat kita, kerabat kita. Karena itu ibadah yang agung. Sampai Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay ittaqul arham. Bertakwalah kalian dalam menyambung silaturahmi, jangan sampai kalian putuskan silaturahmi. Jangan sampai kalian putuskan silaturahmi. Itu makna ayat dari surat An-Nisa ayat 1. Taib. Ayat berikutnya Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat 20 sampai 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam firman-Nya, dan apakah jika kalian berkuasa, ya, kemudian kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahmi, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa amma absarahum, Allah menjadikan mereka tuli dan Allah menjadikan membutakan pandangan mereka. Ini apa namanya? Hukuman berat bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Allah sebutkan orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan memutuskan silaturahmi, apa hukumannya? Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dilaknat, fa asammahum, Allah menjadikan mereka tuli, wa a'ma absarahum, Allah jadikan mereka buta. Kalau orang sudah sering memutuskan silaturahmi, dia sulit memahami ayat-ayat, dia sulit mendengar ayat-ayat. Kenapa? Allah jadikan telinganya tuli, Allah jadikan matanya buta. Ayat-ayat sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Dia baca ayat, baca Quran, tapi tidak masuk. Kenapa? Dia memutuskan silaturahmi tanpa dia sadari. Allah jadikan butakan matanya, Allah jadikan telinganya tuli. Ini fenomena yang saya katakan. Saya kenal seorang, baiknya luar biasa. Kalau saya ke rumahnya, Masya Allah, dia servis luar biasa. Tapi kemudian saya tahu belakangan ternyata dia ribut sama adiknya. Kasihan. Akhirnya lama tidak bersua, lama sampai dia telepon saya, Ustaz tolong hubungi adik saya. Saya bilang, ada apa ini orang ini? Ternyata dia sudah lama memutuskan silaturahmi dengan adiknya. Dia sayang sama adiknya, tapi egonya membuat dia tidak mau menelpon adiknya. Ini ego-ego seperti ini, merasa kakak, merasa saya yang benar, ini membuat kita masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Kalau Nabi SAW berbicara tentang dua orang yang bukan bersaudara, ya, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu berpaling melengos kanan, satu melengos ke kiri. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ini bukan saudara kita. Kita ngalah. Meskipun kita yang benar, mungkin teman kita yang salah. Kita sudah diemin selama 3 hari. Saatnya kita hentikan itu semua. Jangan ikuti syaitan. Jangan ikuti hawa nafsu. Setan senang-senang kalau kita bermusuhan dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Ibu-ibu terutama. Ya. Kalau udah ngambekkan sama temannya 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Jangan. Sudah 3 hari saatnya kita menyelesaikan. Minimal kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa, ya sudah. Kita minta maaf, meskipun kita yang benar. Kita mengalah demi akhirat kita. Kita mengalah demi derajat kita dinaikkan. Apalagi kalau kita ribut dengan saudara kandung kita, dengan kakak kita, dengan adik kita. Ya sudahlah, ngapain kita nurutin ego kita? Kita ingin hidup bahagia. Ngapain hidup bertengkar sama kakak, bertengkar sama adik? Rugi kita. Sudah mencari kebahagiaan tidak mudah, kebahagiaan kita kotori dengan pertikaian antara kita dengan kerabat-kerabat kita. Mulai sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan juga sekalian, cek, saya punya masalah dengan siapa sekarang ini? Adakah masalahku dengan bapakku, dengan ibuku? Sebagian orang punya masalah dengan bapak dan ibunya, ada. Bertengkar dengan orang tua sendiri, waliyadzubillah. Ya. Lihat, saya punya masalah enggak dengan bapak, saya punya masalah enggak dengan kakak saya? Coba cek, ada masalah enggak? Saya punya masalah dengan adik-adik, ada enggak? Cek. Enggak ada, alhamdulillah. Cek, saya punya masalah dengan tante enggak? Dengan bibi? Kalau enggak ada, berarti Anda aman. Tinggal menyambung silaturahmi dengan lebih berbuat baik kepada mereka. Tingkatkan intensitas perhatian kita terhadap mereka. Jadi kalau ada masalah, segera perbaiki. Jangan kita termasuk dari orang yang menyambung silaturahmi karena bahaya hukumannya. Ya. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah buat mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan mereka buta. Tapi kemudian hadis berikutnya, hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Sungguhnya orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Mengerikan. Sudah dilaknat, dibutakan, ditulikan, tidak masuk surga. Ini ancaman yang berat. Ai qati'ar rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ini menunjukkan bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Tentunya kalau dia muslim, dia tidak akan kekal dalam neraka, ya.
Ya, tapi kalau dia kafir tentu kekal. Karena silaturahmi, memutus silaturahmi bukan kekufuran, tapi dia dosa besar. Sebagaimana zina, sebagaimana makan riba, sebagaimana dosa membunuh. Di antara dosa besar yang berbahaya adalah memutuskan silaturahim. Diancam dengan tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Rasulullah SAW sebutkan tentang 3 orang yang Allah tidak terima salatnya. Kata Nabi SAW, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal. Itu tidak diterima. Kalau diterima itu naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'uh. Kepada Allah angkat amal soleh. Tapi ini amal solehnya nyantol, tidak bisa lewat dari kepalanya. Salatnya tidak terima, tidak naik ke atas, nyantol. Siapa 3 orang tersebut? Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Wanita yang tidur pula sementara suaminya jengkel sama dia. Jika ada masalah, cuek aja istrinya, tidak peduli, suaminya ngomel dia tidur aja, padahal dia yang salah. Ini juga tidak diterima salatnya. Perempuan seperti ini, perempuan yang membangkang kepada suami. Yang ketiga, al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling bertengkar. Maka menyedihkan seorang dia salat tidak diterima. Kenapa? Dia sedang bertengkar dengan saudaranya, dia sedang memutuskan silaturahmi. Makanya merugi. Ya. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan setiap hari Kamis dan Senin ada bonus dari Allah, ampunan bagi orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah likulli yaumil itsnain wal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka ada bonus ampunan bagi setiap orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah setiap hari Senin, hari Kamis. Ini semoga orang-orang yang bertauhid dapat ampunan. Kita ini melakukan maksiat tiap hari. Tetapi kalau kita bertauhid, tidak berbuat syirik, ada bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Ada bonus ampunan. Tetapi illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Ada seorang ahli tauhid tidak dapat bonus ampunan. Siapa? Itu orang yang punya permasalahan dengan saudaranya. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan jangan beri ampunan kepada 2 orang ini, jangan beri ampunan kepada 2 orang ini sampai mereka damai. La ilaha illallah. Sungguh merugi orang ini. Ya, dia tidak dapat bonus ampunan. Kenapa? Bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan kakak, dengan adiknya. Salatnya tidak diterima. Kenapa? Bertengkar dengan kakak dan adiknya. Hanya mendahulukan ego. Maunya adiknya yang minta maaf sama dia. Maunya kakak yang ngemis-ngemis ampunan kepada dia. Hanya mendahulukan ego, ternyata membinasakan akhiratnya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ikhwan dan sekalian, sudahlah, kita hidup ini cuma sebentar, maafkan ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah, hari kiamat akan tiba. Kematian akan tiba. Fasfahi safhal jamil, maka maafkanlah. Maafkanlah sudah. Mau hidup bertengkar terus ngapain? Udah maafkan. Manusia punya salah. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambunglah rahimnya. Sambunglah rahimnya. Taib, sebelum kita lanjutkan, apa itu rahim? Ya. Ar-rahim. Rahimnya dari rahimul mar'ah, dari maknanya rahim wanita. Rahim wanita. Siapa rahim kita? Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi semakin dekat kekerabatan kita, maka semakin kuat tali rahimnya, dan itu semakin buat kita perhatian terhadap mereka. Kalau boleh saya katakan ring 1 yang harus kita perhatikan, ya. Misalnya seseorang di sini ya. Oke, ingat di sini kita ada ayah, ada ibu, kemudian di atas ayah ada
kakek dari ayah, nenek dari ayah, kemudian juga dari ibu juga ada kakek, ada nenek. Ya. Kemudian dari ayah dan ibu ada kakak adik, ya, kandung. Ini adalah rahim kita. Demikian juga ada kakak atau adik seayah atau seibu. Ini juga adalah kerabat kita. Kemudian kita ada juga namanya anak-anak. Kemudian kakak dan ini punya anak juga, ini namanya sepupu. Bukan sepupu, keponakan. Ya. Ayah dan ibu ada namanya paman atau tante. Dari ibu juga demikian. Ada om, bibi misalnya. Bude aja. Inilah ini juga ada keponakan di sini. Ponakan. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan ring 1, kita harus perhatikan ini. Ini keluarga kita yang harus kita perhatikan lebih intens daripada yang lainnya. Ya. Ayah, ibu, kakek, nenek dari ayah dan ibu, paman, tante dari ayah, saudara ibu maksudnya, om dan bibi, kakak adik, kandung, kakak adik, seayah, seibu, ponakan, anak-anak, ya. Kita cek semua. Kita cek semua orang-orang ini sudah kita sambung atau tidak. Ada ring 2 dan ring 3 itu belakangan, ya. Ring 2, ya. 2 misalnya Pak sepupu, ya. Ini belakangan. Ya. Ini nomor ring 2 bukan ring 1. Kemudian misalnya om dari jalur yang lain, ya banyak ya. Jadi ring 2 kerabat banyak. Seperti saya punya om, ada om langsung, ada saya punya tante langsung dari saudara bapak langsung ada. Saya punya om juga dari sepupunya bapak. Misalnya sepupu bapak, sepupu kita, sepupu bapak. Ini ring 2 dan seterusnya. Yang paling penting ring 1. Maka kita cek, adakah kita punya masalah dengan orang-orang ini? Kalau kita enggak punya masalah, berarti alhamdulillah, kita berarti tinggal kita lebih berbuat baik, telepon mereka, beri hadiah kepada mereka, tanya kabar-kabar mereka. Ketika Idul Fitri, Idul Adha kita bisa ketemu mereka, itu yang terbaik. Ya. Ring 2, kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak, tidak apa-apa. Yang penting ring 1 yang paling utama. Taib, Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambunglah silaturahmi. Dan sering Nabi menyampaikan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat berkaitan dengan perkara yang sulit dilakukan, butuh keimanan yang tinggi. Contoh, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, omong yang baik atau diam. Sulit orang milih kata-kata. Tidak berkata kecuali yang baik-baik, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang beriman kepada hari pembalasan. Sekarang lihat orang ngomong seenaknya, komentar seenaknya, nuduh seenaknya, buat kebohongan seenaknya karena dia iman kepada hari akhirat kurang. Kalau dia beriman ada hari pembalasan, dia pasti ngomong tidak sembarang. Tidak asal menuduh, tidak asal komentar. Nabi juga berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Muliakan tamu butuh perjuangan, butuh biaya, butuh duit. Tamu datang diservis dengan baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka Nabi mengatakan hendaknya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau beriman kepada hari pembalasan, dia tidak ragu-ragu untuk menjamu tamu karena dia yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka dia muliakan tamunya. Dia sengaja bikin kue untuk diberikan kepada tamunya. Dia tidak mengganggu tamunya karena dia tahu dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang sikapnya kepada tamunya. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Butuh keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan untuk kerabat-kerabat kita ada balasannya di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan ini semua
akan menambah derajat kita di akhirat kelak, di surga. Dan ini butuh keyakinan. Maka ketika kita berkorban dengan sedikit waktu, dengan sedikit tenaga, dengan sedikit pikiran, dengan sedikit harta untuk kita berikan kepada kerabat kita, kita siap. Kenapa? Karena kita beriman dengan hari akhirat. Tapi berikutnya Nabi SAW bersabda, Inna Allaha khalaqal khalqa. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Ketika Allah sudah selesai menciptakan makhluk, tiba-tiba rahim berdiri. Rahim berdiri. Wa faqalat rahim berkata, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Itu dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap memutuskan silaturahim. Allah berkata, "Na'am, aku akan melindungimu. Amma tardaina an asila man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Wa aqta'a man qata'aki? Tidakkah kau ridha aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala, kata rahim, iya aku ridha ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rahim kita tahu adalah kekerabatan. Dia seperti suatu yang maknawi, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dia suatu yang konkret, bukan hanya abstrak. Dan ini banyak dalam apa namanya? Dalam dalil-dalil contoh seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian di hari kiamat kelak dalam bentuk domba. Kemudian Allah sembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka untuk menunjukkan mereka akan kekal karena kematian disembelih. Padahal namanya kematian kita tahu suatu yang maknawi, suatu yang abstrak. Tetapi Allah munculkan dalam bentuk suatu yang konkret. Demikian juga tatkala di kuburan seorang masuk dalam alam barzah, maka datang lelaki dengan wajah yang tampan, baunya harum. Dia tanya, "Man anta? Siapa engkau?" Dia mengatakan, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu. Amal soleh yang bentuknya maknawi dijadikan berjasad, bertubuh, berkonkret di alam barzah. Demikian juga bacaan Quran kita baca Quran maknawi, kita baca surat Al-Baqarah, kita baca surat Al-Imran. Nah, kedua surat tersebut akan datang pada hari kiamat mengayomi kita dari teriknya panas matahari. Ya. Jadi di antaranya rahim. Rahim adalah sesuatu yang maknawi, kekerabatan. Tetapi dia berlindung di hadapan Allah dari sikap memutuskan silaturahmi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap orang-orang yang memutuskan aku. Maka Allah mengatakan, "Ama tardaina? Tidakkah kau ridha wahai rahim? Aku menyambung orang yang menyambungmu." Subhanallah. Kita kalau nyambung silaturahmi, Allah akan sambung kita dengan berbagai macam kebaikan. Ini harus kita yakini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini, Bapak-bapak sekalian. Sambunglah silaturahmi, cobalah kita sambung silaturahmi dengan kakak, dengan adik. Mulai kita kirim kue, mulai kita tanya kabar-kabar, mulai kita kasih uang sama ponakan kalau kita punya uang. Paling tidak kita telepon, kita sapa, bagaimana kabarnya kak, bagaimana adik, bagaimana. Kita menyenangkan hati mereka. Allah akan sambung kita dengan berbagai macam kebaikan. Allah yang janji, "Amma tardaina an asila man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim? Aku akan menyambung kebaikan terhadap orang yang berbuat, yang menyambungmu. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu. Kata rahim, bala. Hati-hati. Seorang waspada, jangan sampai dia memutuskan silaturahmi, maka lantas kemudian Allah memutuskan dengan kebaikan darinya. Tapi hadis berikutnya tentang silaturahmi dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Baik. Di sini tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Kita bisa bagi menjadi dua, keutamaan akhirat, ya. Keutamaan di akhirat, yaitu berkaitan dengan agama. Ya. Apa orang silaturahmi masuk surga? Tanda orang beriman, tanda keimanan. Berarti beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah. Ternyata juga ada keutamaan duniawi, keutamaan duniawi.
keutamaan duniawi. Apa keutamaan duniawi tersebut? Di antaranya adalah Allah menyambung dengan kebaikan. Allah memberikan kebaikan kepadanya. Secara umum, hadis tadi sebelumnya memberikan atau menyambung kebaikan kepadanya. Orang kadang-kadang mikir, Ustaz saya hidup susah, coba sambung silaturahmi. Allah akan kasih banyak kebaikan. Di antaranya adalah dilapangkan rezeki. Di antaranya adalah dipanjangkan umur. Bisa jadi seorang dengan menyambung silaturahmi dijadikan sehat tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Dia sambung silaturahmi. Dia sambung silaturahmi. Ini adalah Allah bukan hanya menjanjikan kenikmatan akhirat, bahkan Allah juga menjanjikan kenikmatan duniawi. Ini di antara sarana untuk meraih dunia adalah dengan menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya? Kita semua ingin menjadi orang kaya. Ya, ingin harta lapang. Makanya kerja setengah mati, kita ingin harta lapang. Terkadang kita menempuh sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Kita lupa di sana ada sebab ukhrawi yang memudahkan kita untuk dilapangkan rezekinya. Di antaranya sambung silaturahmi. Kalau kita punya harta, kasih sama orang tua, jangan perhitungan. Yang penting anak istri sudah aman ya. Anak-anak sudah nyaman sekolahnya, sudah gemuk-gemuk, istri sudah gemuk, selesai ya. Tinggal orang tua sudah kasih uang banyak-banyak sama orang, jangan perhitungan sama orang tua. Kasih ayah, kasih ibu ya. Allah akan lapangkan rezeki. Yang janji Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Ayah dan ibu meninggal, masih ada kakak adik, udah kasih. Ada rezeki kasih sama mereka. Yang penting kebutuhan rumah aman dulu. Ya. Kalau sudah aman, sudah selesai, tinggal kita menyambung silaturahmi. Selain dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Panjangkan umur. Seharusnya kita meninggal umur 40, 45, Allah tambah umur kita. Mungkin 50, 60, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebab yang real, nyata kita lihat. Sebagian ulama menafsirkan siapa yang menyambung silaturahmi, dia panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, kata mereka maksudnya adalah secara keberkahan. Umurnya tetap saja, tetapi seluruh waktunya berkah. Hartanya tetap saja, tetapi hartanya berkah, tidak ada yang terbuang sia-sia, tidak beli barang-barang tidak bermanfaat. Tidak beli barang-barang mewah-mewah untuk bangga-banggaan, enggak, memang seluruh hartanya bermanfaat. Jadi harta dan umurnya tetap, tetapi berkah. Namun pendapat yang lebih kuat, bukan cuma tetap, memang ditambah, umur ditambah, rezeki ditambah. Makanya saya temukan orang-orang, sahabat-sahabat saya, yang mereka benar-benar suka menyambung silaturahmi, Allah lapangkan rezekinya. Benar-benar Allah lapangkan rezekinya. Allah banyak hindarkan mereka dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena mereka suka menyambung silaturahmi, sangat sayang kepada orang tuanya, sangat perhatian sama kakak adiknya, mereka orang-orang sukses. Maka kalau mau dipanjangkan rezeki, dipanjangkan umur, lapangkan rezeki, maka sambung silaturahmi. Ya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah." Jadi, ar-rahim tergantung di arsy Allah, dia bergantung di arsy Allah, kemudian dia berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, Allah akan berikan dia kebaikan. Wa man qata'ani, siapa yang memutuskan aku maka Allah akan putus kebaikan darinya. Allah akan putus kebaikan darinya. Seakan-akan rahim setelah Allah janji kepada dia, sebagaimana hadis yang sebelumnya Allah mengatakan, "Amatardaina an asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki." Tidakkah kau ridha wahai rahim? Aku akan menyambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu. Rahim berkata, "Bala, saya ridha ya Allah." Kemudian rahim memberi pengumuman, dia bergantung di arsy Allah dan dia berkata, "Man wasalani wasalahullah." Siapa yang menyambungku, Allah akan sambung dia. "Wa man qata'ani qata'ahullah." Barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan putuskan dia. Saya pernah diundang satu pengajian tapi saya tidak bisa hadir. Salah seorang kawan, dia perhatian sama dia, orangnya masya Allah, orangnya dermawan, kemudian orangnya ramah. Dia sampai mengumpulkan 300 kerabatnya, punya acara tahunan kalau tidak salah. Begitu kalau nggak salah di Surabaya. Cuma saya berhalangan. Cuma saya kirim salam.
Dia punya acara tahunan kumpul kalau tidak salah 200 atau 300 orang, subhanallah. Perhatian sekali ya untuk bisa menyambung rahim. Situlah kebahagiaan. Disitulah Allah panjangkan umur kita, disitulah Allah lapangkan rezeki kita. Kita mengeluarkan uang pada tempatnya. Sambung silaturahmi. Sebagian orang mikir jauh-jauh, taruh uang sama anak yatim, sama janda, janda muda, janda kaya jauh-jauh. Sementara adiknya tidak dia perhatikan, kakaknya tidak dia perhatikan, salah. Yang dekat-dekat dulu. Kita lepaskan uang kita pada tempatnya. Di antaranya kita menyambung silaturahmi. Baik. Dalam lafal yang lain, yaqulullah, Allah berkata, man wasalaha wasaltuhu. Allah menyambut, Allah berkata, siapa yang menyambung rahim, aku akan menyambung kebaikan baginya. Wa man qata'aha batattuhu. Siapa yang memutuskan, maka aku akan putuskan kebaikan darinya. Kemudian juga waqala Allah Ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi membawakan ayat yang lain, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Di antara ayat yang lain yang menunjukkan bahayanya memutuskan silaturahmi itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Kata Allah, dan orang-orang yang membatalkan janji Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagi mereka adalah laknat Allah dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk. Ini ancaman sebagaimana sudah lalu, orang yang bersilaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dzahabi membawakan hadis yang lain. Waqala Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yaqulullahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, Anar Rahman wa hiya Rahim. Aku adalah Ar-Rahman dan dia Ar-Rahim. Artinya Rahman dan Rahim diambil dari satu kata yang sama, yaitu dari rahmah, dari kata rahmat, kasih sayang. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambung rahim, aku akan menyambung kebaikan baginya. Wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutuskan silaturahmi, maka aku akan memutuskan kebaikan darinya. Fanaqul, Al-Imam Dzahabi berkata, maka kami berkata, man qata'a rahimahu al-fuqara wa huwa ghaniyun fa huwa muradun wala bud. Siapa yang memutuskan silaturahim dari kerabat-kerabatnya yang miskin padahal dia kaya, maka dialah orang yang termasuk dalam hadis ini. Wa man qata'ahum bil jafa wal ihmal wal hamaq. Demikian juga orang wakadha, orang yang memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya dengan sikap kasarnya, dengan tidak memperdulikan, dengan kebodohan. Termasuk dalam hadis ini yaitu Allah akan putuskan dia. Jadi Imam Dzahabi mengingatkan, terkadang seorang kaya ternyata dia punya kerabat miskin-miskin, dia cuekin, tidak dia telepon, tidak dia kunjungi. Ini memutuskan dengan sikap yang kaku, jafa, itu sudah bentuk memutuskan silaturahmi, kata Imam Dzahabi. Jadi memutuskan silaturahmi menurut Imam Dzahabi bukan berarti kita harus bertengkar, tidak harus bertengkar. Jangan disangka memutuskan silaturahmi itu cukup dengan bertengkar baru dikatakan memutuskan silaturahmi. Tidak. Kata beliau, kalau kamu kaya dan kamu punya kerabat yang miskin, kamu cuekin, itu memutuskan silaturahmi. Kamu cuekin, tidak kamu pedulikan, kamu sikapnya kaku dengan mereka, itu namanya memutuskan silaturahmi. Harusnya kamu cari tahu tentang kondisi mereka. Harusnya kamu berikan bantuan kepada mereka, itu rahimmu, kerabatmu. Bertakwa kepada Allah dalam menyambung silaturahmi. Nabi SAW bersabda, "Bulu arhamakum walau bisalam." Kata Nabi SAW, basahilah rahimmu meskipun hanya dengan salam. Karena para ulama mengatakan qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi itu suatu diibaratkan dengan suatu yang panas, memutuskan silaturahmi suatu yang panas. Menyambung silaturahmi diibaratkan dengan suatu yang basah, yang menyegarkan, yang menyambung. Makanya syariat menggunakan istilah, Nabi SAW menggunakan istilah bulu, basahi rahim kalian. Maksudnya berbuat baiklah kepada mereka, jangan sampai kalian memutuskan silaturahmi sehingga timbul hal yang panas antara kalian dengan mereka. Walau bisalam, meskipun dengan salam. Ini isyarat bahwasanya jika seorang tidak mampu untuk menyambung silaturahmi dengan harta, paling tidak dengan sapaan, dengan ucapkan salam, dengan menyapa, dengan kunjungan. Karena makna dari menyambung silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat dengan cara apapun. Kalau bisa dengan harta itu yang terbaik. Ya, kalau bisa dengan harta, karena namanya harta punya pengaruh yang luar biasa. Kalau tidak bisa dengan harta, maka dengan kunjungan, maka dengan sapaan dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Dosa besar yang berikutnya, al-kabiratu ar-rabi'ah wal arba'un. Dosa besar yang ke-44.
Al-musawwir fi thiyab wal hitan wa nahwi dzalik. Orang yang membuat lukisan, maksudnya lukisan makhluk hidup di baju, di kain maupun di dinding dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya itu lukisan yang untuk diperhatikan, yang untuk dihormati, untuk dimuliakan. Di baju misalnya, ya. Beda dengan kalau di keset, ya. Di keset kamar mandi misalnya, itu namanya tidak dimuliakan. Ini beliau berbicara tentang lukisan yang dilakukan atau dibuat di lukisan makhluk hidup maksudnya, yaitu di baju, di dinding, yang untuk dimuliakan dan yang semisalnya. Ini termasuk dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Az-Zahabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan, siapa yang membuat suatu gambar atau patung, ya. Surah itu mencakup 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini Al-Imam Az-Zahabi memfokuskan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi saja sudah dosa besar, apalagi 3 dimensi lebih utama. 3 dimensi maksudnya patung, 2 dimensi maksudnya lukisan. Kalau Nabi SAW, man sawwara suratan, siapa yang membuat satu bentuk lukisan, kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh, maka dia pada hari kiamat kelak akan ditugaskan untuk meniupkan ruh kepada gambarnya tersebut, dan dia tidak bisa meniupkan ruh. Di sini dalil bahwasanya yang dimaksud dengan gambar tersebut maksudnya gambar makhluk bernyawa. Bukan tumbuh-tumbuhan, bukan gambar batu, gambar gunung, gambar pohon korma, gambar masjid, bukan. Itu maksudnya gambar makhluk bernyawa. Karenanya pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan roh. Jadi kalau kita gambar surah, itu bentuk, bahasa Arabnya bentuk. Ya. Ada 2 model, ya. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Atau kita kita bagi menjadi makhluk bernyawa, kemudian tidak bernyawa. Kalau tidak bernyawa tidak jadi masalah, ya. Seperti misalnya batu, tumbuhan, ya. Maka ini keluar dari pembahasan kita. Makhluk bernyawa bisa jadi 2 dimensi, dalam kurung lukisan atau gambar. Bisa 3 dimensi, maksudnya adalah patung. Ini adalah dosa besar. Membuat lukisan seperti ini adalah dosa besar. Karena disuruh meniupkan ruh pada hari kiamat kelak. Hukumannya disuruh meniupkan ruh pada hari kiamat. Tentu tidak akan mampu, ya. Taib. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menggambar atau melukis atau membuat patung, makhluk bernyawa maksudnya. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan tersebut. Mengerikan. Jadi jangan bermain-main masalah lukisan. Lukisan orang bernyawa, hati-hati. Karena kata Nabi, asyaddun nas adzaban, orang yang paling berat siksaannya. Disuruh menciptakan, memberi ruh. Siapa yang bisa bikin ruh? Enggak bisa bikin ruh. Dan ini mencakup 3 dimensi dan 2 dimensi. Di antaranya perhatikan. Wa qalat Aisyah, hadis berikutnya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi karamin fihi tamathil. Ya. As-sahwa kal majlis wa sufa fil bait. Kata Aisyah, Nabi SAW datang dari safar, pulang dari safar, mau masuk ke rumah. Dan Aisyah menyiapkan, wa qad satartu sahwatan, yaitu aku siapkan majelis tempat duduk, yaitu yaitu tempat untuk Nabi masuk, ya. Bi kiramin fihi tamathil. Al-kiram maksudnya sitar raqiq, yaitu aku berikan aku hiasi dengan gorden atau tirai yang di situ ada gambar-gambar. Berarti 2 dimensi. Tirai itu ada gambar-gambar di 2 dimensi. Fahatakahu wa talawwana wajhu, maka Nabi datang, Nabi robek itu, Nabi rusak itu tirai dan berubah rona wajahnya, Nabi marah. Nabi SAW berkata, asyadun nasi adzaban indallah alladzina yudahuna khalqallah. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita bersiap-siap kalau suaminya datang dari jauh. Terutama kalau dari safar, ya setiap hari bersiap, di antaranya diperbaiki tempat duduknya, apa yang perlu dihiasi ya. Para wanita harusnya demikian, cari pahala dengan berkhidmat kepada suami. Kalau suami datang di apa namanya? Jangan dicuekin ya. Ya, kalau bisa suami datang kemudian dibukakan bajunya ya, dibukakan sepatunya ya. Apalagi dibukakan semuanya mau dibukakan, yang penting dilayani suaminya ya. Seperti itu ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan tempat untuk suaminya duduk atau suaminya datang di suatu ruangan, dikasih tirai, dihiasi untuk menyenangkan Nabi. Ternyata Nabi tidak suka. Bahkan Nabi robek, Nabi rusak itu tirai, dan Nabi berkata, berubah rona wajah beliau, dan beliau berkata, orang yang paling besar sisaannya pada hari kiamat yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, ini hadis menunjukkan bahwasanya di antara hikmah dilarangnya menggambar atau membuat lukisan karena menyaingi ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan. Allah tidak suka kamu ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan mencipta, membuat gambar, enggak, itu hak Allah. Allah enggak suka ada orang mulai gambar-gambar manusia, gambar-gambar hewan, mau niru-niru. Allah tidak suka. Makanya kamu disuruh, kalau kamu gambar seperti itu, kamu disuruh meniupkan roh pada hari kiamat, dan kamu tidak bakalan mampu. Kemudian dalam hadis yang lain dalam sunan kata Az-Zahabi bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Yakhruju unuqun ya minan nar, keluar seperti apa namanya leher semacam api, yaitu api yang panjang. Fayaqulu inni wukiltu bi kulli ma da'a ma Allah ilahan akhar, aku ditugaskan untuk menyiksa setiap orang berbuat syirik yang berdoa kepada selain Allah. Wa bi kulli jabbarin anid, dan aku diutus untuk menyiksa setiap orang yang sombong dan lagi membangkang. Wa bil musawwirin, dan aku diutus untuk menyiksa orang-orang yang tukang pelukis makhluk hidup maksudnya. Jadi Allah keluarkan siksaan api khusus untuk menyiksa 3 model orang ini. Ini semua 3 orang model yang parah. Pertama yang berdoa kepada selain Allah, berbuat syirik. Yang kedua adalah orang yang sombong lagi membangkang, dan yang ketiga adalah tukang para melukis makhluk bernyawa. Dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alladzina yasnauna hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah, yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat kala. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap pelukis makhluk bernyawa di neraka jahanam, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, setiap gambar yang dia bikin akan dibikinkan nyawa, Allah berikan nyawa. Fayu'adzibuhu fi jahannam, atau fatu'adzibu fi jahannam. Nyawa ini akan menyiksa dia di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, siapa yang lebih zalim dari orang yang ingin menyaingi ciptaanku? Falyakhluqu habbatan, kalau dia mampu silakan dia ciptakan biji. Coba bikin biji. Kalau ditanam tumbuh, siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Wal yakhluqu sya'iratan, bisakah dia bikin gandum? Kalau ditanam tumbuh enggak bisa. Wal yakhluqu dzarratan, bisakah dia menciptakan semut? Enggak mungkin. Wa sahha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwirin, dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang tukang melukis, menggambar makhluk bernyawa. Tapi di sini akan sampaikan beberapa atau pembahasan ya mengenai haramnya melukis makhluk bernyawa. Haramnya melukis atau membuat patung makhluk bernyawa. Ilahnya banyak ya, sebab pengharaman banyak. Saya katakan sebab utama, perhatikan ya, sebab utama. Ini yang paling utama.
karena itu makhluk bernyawa. Karena itu makhluk bernyawa. Allah tidak suka bernyawa. Karenanya di neraka disuruh meniupkan ruh untuk meniupkan ruh. Ini sebab utama. Yang berikutnya sebab yang lain, sebab-sebab yang lain bukan utama. Yang utama ini karena kita baca hadis-hadis rata-rata siapa yang bikin makhluk bernyawa maka diadab. Selalu masalahnya mengenai makhluk bernyawa. Jadi sebab utama karena kamu bikin makhluk bernyawa. Sebab-sebab lain pengharaman para ulama mengatakan di antaranya adalah wasilah untuk berbuat syirik, wasilah pada kesyirikan. Karena patung-patung, kemudian gambar-gambar syekh-syekh lama-lama disembah, lama-lama lama-lama diagungkan, wasilah kesyirikan. Di antaranya adalah menyaingi ciptaan Allah. Ini di antaranya. Di antaranya adalah malaikat tidak masuk. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambarnya. Ada gambar makhluk bernyawa. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena sebagian orang ingin menghalalkan lukisan makhluk bernyawa dengan mengatakan kan sebabnya adalah wasilah kepada kesyirikan. Sekarang enggak ada syirik, mana syirik? Enggak ada orang bikin patung kemudian disembah. Mereka bilang oleh karenanya tidak mengapa kalau kita bikin patung kemudian tidak disembah, enggak ada masalah. Ya. Ini adalah pemahaman yang salah ya. Karena diharamkannya menggambar bukan karena itu syirik, bukan, tapi itu wasilah. Wasilah kepada kesyirikan. Dan sekarang masih banyak orang menyembah foto, menyembah gambar, menyembah patung, masih banyak. Seubruk-ubruk di dunia ini orang menyembah patung. Masih banyak ya. Jadi yang diharamkan bukan karena patung disembah, karena itu sarana untuk pada kesyirikan. Kemudian juga di antara sebab yang lain juga karena bertasyabuh dengan para penyembah berhala. Makanya saya katakan sebab utama karena adalah makhluk bernyawa. Itu sudah cukup untuk menjadikan melukis adalah hukumnya haram. Karenanya pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan nyawa itu. Dan juga menyaingi ciptaan Allah. Ini juga di antara sebab yang utama juga. Tapi intinya kapan Anda bikin makhluk bernyawa Anda akan disuruh meniupkan meniupkan ruh pada patung atau gambar tersebut. Seandainya ada sebab-sebab yang lain tidak terpenuhi, masih ada sebab utama ini. Ini tetap menjadikan haram. Taruhlah bukan wasilah kesyirikan. Taruhlah bentuknya tidak seperti Tuhan-Tuhan para penyembah berhala. Taruhlah maksudnya tidak menyaingi ciptaan Allah. Taruhlah, tapi ada sebab utama, yaitu kamu bikin makhluk bernyawa. Ya. Jadi lukisan hukumnya haram, apalagi patung hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah tada timsalan illa tamastahu. Jangan kau dapati satu patung kecuali kau hancurkan. Patung mana saja. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dalil bahwasanya membuat patung hukumnya haram. Baik. Di antara mereka ada yang menghalalkan membuat patung dengan berdalil kisah Nabi Sulaiman. Ini syubhat ya. Syubhat. Saya tutup pengajian kita dengan ini, syubhat. Nabi Sulaiman alaihissalam dibuatkan patung oleh jin-jin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan qudur rasiyat dan seterusnya. Yaitu para jin membuat bagi Nabi Sulaiman tamathil, patung-patung, mihrab-mihrab dan patung-patung. Jin-jin kerja. Nah, perhatikan, apa sih pendalilannya? Pendalilannya kalau patung haram, harusnya zaman Nabi Sulaiman patung juga haram.
Bagaimana bantahannya? Bantahannya yang mudah bahwasanya pertama itu syariat di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berubah ya. Sulaiman tidak berlaku lagi di syariat kita. Kalau ada yang berkata, Ustaz, apakah kesyirikan diharamkan, dibolehkan di zaman Nabi Sulaiman? Bikin patung bukan syirik. Ingat, patung itu bukan disembah. Jelas Nabi Sulaiman tidak menyuruh membuat patung untuk disembah. Tidak, ini hiasan-hiasan saja. Ya, hiasan-hiasan saja. Ya, di zaman Nabi Sulaiman pernah boleh, zaman sekarang tidak boleh. Bantahan yang kedua, patung-patung tersebut tidak disebutkan sebagai makhluk bernyawa, disebutkan sebagai patung bernyawa, patung makhluk bernyawa. Enggak ada dalilnya. Allah hanya menyebutkan patung-patung, bisa jadi patung tidak bernyawa, bisa jadi patung tumbuhan, bisa jadi patung apa, belum tentu patung makhluk bernyawa. Jadi itu dibolehkan, syariat kita pun membolehkan, enggak ada masalah. Ya. Ini kemudian juga seandainya itu patung bernyawa, itu pun khusus buat Nabi Sulaiman. Buat Nabi Sulaiman. Alaihissalam ya. Nabi punya kekhususan ya, dibuat patung karena jin-jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Sebagaimana khusus bagi Nabi Isa alaihissalam membuat patung dari tembikar dari tanah liat menjadi burung kemudian ditiupkan. Boleh, khusus buat Nabi. Makanya ya'maluna lahu. Mereka jin-jin bekerja untuk Nabi Sulaiman ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil, terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya membuat patung makhluk bernyawa hukumnya haram ya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil. Ini ijma' ulama, namun kita dapati sebagian orang menggampang-gampangkan ya, kemudian mendatangkan syubhat untuk membolehkan bikin patung seenaknya, dan ini sangat rawan karena orang yang paling besar azabnya di antaranya yang buat patung. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.